silaturahim itu Allah memberikan kebahagiaan atau kelapangan dalam rezeki yang berbentuk aneka ragam dan juga dipanjangkan umurnya. Jadi dipanjangkan umurnya ini satu kehidupan yang cerah. Orang itu kalau sedih suasana sebenarnya makin hidup sudah terasa mati. Tapi kalau bunga bahagia walaupun dengan beberapa saat, maka terasa umur ini masih panjang, harapan masih jauh. Kalau mungkin ada yang perlu disampaikan, silakan. Yang pertama tadi ingin penjelasan terkait dengan silaturahmi tadi, karena silaturahmi pada umumnya di masyarakat hanya terbatas pada waktu-waktu tertentu, itu yang marak. Tapi kenyataan setelah silaturahmi diadakan pada waktu tertentu, tidak kelihatan jalinan silaturahmi yang benar. Sebagai contoh, ketika Idul Fitri, di mana-mana mengadakan kegiatan yang sifatnya seremonial, halal bihalal, semua diundang. Hanya sekedar perayaan. Setelah selesai itu hidupnya masing-masing sendiri-sendiri, tidak ada kaitan antara yang satu dan yang lain, tidak ada tindak lanjut. Bagaimana setelah mengadakan pertemuan halal bihalal di Idul Fitri itu? Nah, ini sudah budaya yang disebut halal bihalal. Tapi ternyata hasil daripada halal bihalal itu seperti tidak pernah ada pertemuan atau tidak ada tindak lanjutnya. Dimohon penjelasan silaturahmi yang benar yang bisa menambahkan rezeki dan memanjangkan umur. Lebih jelas lagi. Terima kasih. Masih ada lagi yang lainnya, silakan. Kalau mungkin masih ada lagi, silakan. Masih sehubungan dengan pertanyaan dengan kakak saya tadi tentang silaturahim, bahwa di kehidupan masyarakat ini sering terjadi ada orang yang rajin silaturahim, tetapi hidupnya masih serba kekurangan, dalam artian belum sesuai dengan sabda Rasulullah tadi. Sebaliknya ada orang yang nggak pernah silaturahim, atau dalam arti silaturahim tapi kolok-kolok, kadang-kadang saja, tapi hidupnya berlebihan. Nah, ini kan bertentangan dengan sabda Rasulullah tadi. Mohon penjelasan dari Pak Gaya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kalau masih ada lagi, silakan. Saya jumpai ada di suatu masjid di Jakarta, itu
ada pengajian rutin biasanya dari habis maghrib itu sampai Mas Isa. Kadang-kadang Pak Kiainya yang memberikan pengajian memang belum selesai bahasanya, diteruskan sampai lebih setengah jam atau mungkin satu. Protes mungkin mereka hanya berdasarkan satu hadis saja yang mengatakan as-sholatu ala waqtiha. Padahal kalau menurut sepengetahuan saya ala waqtiha itu masih dalam waktu itu, tapi mereka hanya berdasarkan pada ala waqtiha, sehingga terjadilah perselisihan pendapat di situ. Akhirnya minta begitu selesai masuk waktu, begitu masuk waktu Isya harus sudah selesai walaupun bahasan belum selesai. Sekarang lebih afdol mana? Menyelesaikan suatu bahasan, apakah dihentikan, hari lain dilanjutkan, langsung dilaksanakan. Ini karena saya banyak yang protes demikian, walaupun sebagian kiai masih tetap menyelesaikan pengajian itu. Kemudian ada tadi kami berbincang-bincang lain hal lagi, permasalahan masalah jamak takdim atau takhir, baik qasar ataupun tidak. Di dalam beberapa fikih itu sudah jelas yang disampaikan di madrasah-madrasah bahwa jamak takdim atau takhir baik qasar atau tidak itu ada pasangan-pasangannya, yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh tidak bisa dijamak. Nah, ini pembelajaran yang semacam ini saya kira semua di sekolah-sekolah madrasah begitu. Pertama, ada sedikit permasalahan yang sering dipertanyakan. Kalau sholat jamak takhir, ada yang melaksanakan misalnya maghrib dan isya. Karena jamak takhir, kalau seluruh urutan waktu kan maghrib dulu terus isya. Tapi karena di situ jamak takhir, maka isyanya dulu baru maghrib. Nah, di sini juga ada beberapa perselisihan di masyarakat sampai sekarang terjadi yang semacam itu. Mohon penjelasan. Yang kedua, bahkan ada, ini tidak tahu karena kami dapat informasi baru. Ketika dalam keadaan darurat atau emergensi, sibuk sekali dalam satu hari, langsung berhotel aja sholatnya nanti malam, maghrib, isya, duhur, asar, subuh jadi satu misalnya, atau subuhnya pagi, subuhnya enggak, misalnya duhur, asar, maghrib, isya di malam hari. Apakah ada dasarnya yang mutafak? Kami mohon penjelasan. Terima kasih. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya jatah besar tidak menjawab persoalan masyarakat sebenarnya, tapi kenapa hari ini dijawab? Ya saya menghormati. Jadi bukan melayani jamaah, tapi menghormati. Ya, tamunya butuhnya sajian itu, menyajikan yang dibutuhkan tamu kan lebih baik. Jadi diulangi, untuk jatah pesan tidak pernah menjawab persoalan yang menyangkut orang lain. Tapi karena diperintah menghormati tamu,
disuguh kopi wong yang ora tau ngopi. Jalur itu ya maunya susunya. Tapi sebenarnya jatah pesawat tidak pernah melayani persoalan yang menyangkut orang lain, apalagi masyarakat. Jadi jatah pesawat ini mementingkan diri sendiri, artinya kebaikan dan semua yang melangkah pada yang baik berawal dari diri sendiri. Karena khawatir kalau kita cenderung pada masyarakat, tetangga, lingkungan, kita lupa dirinya sendiri yang dibenahi, sibuk membenahi orang lain. Jadi kembali, karena menghormati tamu dan tamu punya kehendak, punya pertanyaan, ya harus dilayani, itu saja. Satu, untuk masalah kaum wanita, memang betul wanita itu sebaiknya sholat di loteng, kalau perlu di dalam loteng lagi daripada di masjid. Akan tetapi melihat situasi terkadang lucu seleksinya, sholat di loteng tapi pagi ke pasar, kan nggak pas. Nah, jadi hal ini harus diselaraskan. Kalau mungkin nggak boleh di masjid, ya jangan boleh ke pasar, jangan boleh ke sawah. Karena hal ini biasanya menyangkut dari beberapa hadis dan dikaitkan pada orang sufi, yang mana perempuan itu adalah aurat. Sering saya sampaikan bahwa itu ketok-ketok yang bodoh kalau orang isi api orang ketok. Yuk coba pena ini. Dan maka kelapangan dada ini sangat mahal. Dan nanti sepulang dari sini, mungkin sarana silaturahim itu kalau sudah silaturahim berkurang bunga opo sedih. Karena rahim di sini hubungannya melalui hubdul. Ketika orang bertemu dengan sang kekasih, bunga apa susah? Kira-kira mungkin duit pirang juta. Ya ora. Lah ketemu sang kekasih itu udah harus banyak duit, orang duit petok wis. Alah. Tapi kalau bertemu banyak tapi bukan kekasih, biasa saja. Mungkin banyak kemunculan yang janggal-janggal. Dan kenapa ini sekalian soal halal bihalal? Karena mungkin sedikit atau banyak rasa hub antar muslim sudah mulai punah. Nah, maka jatah besar memulai sedikit menanamkan rasa hub dengan tanda istilah kode etik atau tanda khusus benang merah putih di tangannya, di samping sebagai cinta negeri, khusus tanda jamaah. Dan peduli suku apa ketika melihat, ya langsung akrab. Nah, ini satu contoh kecil. Nah, kalau dulu tandanya mungkin mudah syahadat, sampai sholat, sampai haji. Ini jelas orang Islam. Di kecintaan cenderung utuh. Yang tingginya jadi mau salah ayo. Nah, jadi larinya tidak kepada materi atau dunia, tapi secara umum manusia cenderungnya kepada materi. Ini perbedaannya. Dan rezeki seperti orang doa, Allah pasti mengabulkan doa hambanya. Ini bukan kehendak manusia. Pemberian itu sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Demikian juga kelapangan rezeki itu. Jadi mau yang manusia kuartek, yang mulai dari cinta kasih, keselamatan, kesehatan, kekayaan, dan sekalian di dunia kan itu. Ini yang beda. Nah, sedangkan
dunia, mungkin persiapan sekarang, mungkin di akhirat, mungkin di masa, mungkin sebagai penolong di jalan sirat atau sebagai pengantar yang lain. Ini kata rezeki yang sangat luas. Nah, maka dari hal-hal ini pertemuan lebih baik dari hal lebih halal, sehingga kurang menimbulkan karena mungkin datangnya juga karena diundang, bukan silaturahmi. Ini berbeda. Bahkan diundang pun belum tentu datang. Nah, kata silaturahmi bahasa nasional kiamat, lek ngomong ke ngaras ngaduan, silaturahmi ini sapa to? Bisa ditekorahim lima toko to? Apa? Apa kan? Kabeh itu. Artinya silaturahim ini sentuhan hentakan dari yang paling dalam juga harus di dalam. Inilah aras. Nah, kalau hanya sentuhan kulit, rasa kulitnya bertambah apa enggak? Nah, jadi lek wong Jawa bahaya iki nek terangke, hampir kowe iso kawin iso rasane silaturahmi kaya apa. Jangan lek wis ngono ki bojomu ayu meneh kowe pengen undang mati apa umure itu. Lapar rezeki dari panjangan umur itu seperti itu. Tapi ketentuan Allah ini tetap harus kembali pada mukhalafatul lil. Itu untuk menolong jaringan otak. Oh, kalau begitu silaturahim ini harus betul-betul lillah wa rasul, bukan karena dunia, bukan karena syahwat. Nah, ini perbedaannya. Tapi untuk menolong jaringan otak seperti itu, jadi harus dari hati yang dalam, pertemuan juga dengan ikhlas. Nah, terkadang yang mengundang pertemuan itu menggelar acara ceramah, ya pas ceramahnya sholatnya gini, pas sing sholat apa tidak senang. Kira-kira tambah butuh atau tambah murah? Tambah murah. Sedangkan dia ini pas yang paling tersengit. Apa ini ya? Nah, jadi silaturahim di sini adalah suatu pertemuan yang penuh cinta kasih, yang paling dalam. Nah, suatu yang paling dalam ini tidak ada kecuali yang disebut mukhlisina lahuddin lillah wa rasulillah itu tadi. Nah, jadi dengan siapapun ketika orang melihat dan mengontrol semua itu karena Allah dan Rasulullah, maka di situ akan selalu bertambah. Tapi kalau enggak, ya mungkin punya perhitungan. Iki sing salah jadi sabda Rasul, apa saya, apa manusianya, yang mungkin berawal dari keterbatasan pemahamannya. Nah, ini jadi sering terjadi hal-hal seperti itu. Tadi yang satunya lagi apa? Tetap kembali kepada silaturahim itu. Walaupun majelis taklim, kalau pendengarnya ini nggak ada rasa cinta, sedangkan seorang santri harus taat pada